and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Fires dari Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, dalam mata kuliah Dokumen dan Pasasi Perjalanan dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia. Di video ini, saya akan menjelaskan perihal studi kasus tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Yuk, check this out. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus paspor. Ada 3 studi kasus. Yang pertama, yaitu studi kasus paspor palsu Adeline Lis dan ancaman pidana UU Keimigrasian. Adeline merupakan terpidana dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara yang buron sejak 2007. Mahkamah Agung mempidana Adeline 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti 119,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2,938 juta dolar Amerika Serikat. Ia tertangkap otoritas imigrasi dan pos pemeriksaan ICA Singapura pada 28 Mei 2018 atas dugaan penggunaan paspor dengan identitas palsu. Sistem data imigrasi Singapura menemukan data yang sama untuk 2 nama yang berbeda. Ia memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Pengadilan Singapura baru menetapkan vonis terhadap Adeline setelah 3 tahun penangkapan, karena ICA baru menerima klarifikasi dari Ditjen Imigrasi setelah 4 kali bersurat pada Maret 2021. Akhirnya, pada 9 Juni 2021, Pengadilan Singapura menjatuhi hukuman denda sebesar 14.000 dolar Singapura, mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia dan mendeportasinya kembali ke Indonesia. Adeline diterbangkan kembali ke Jakarta pada 19 Juni 2021. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, Adeline memegang paspor RI atas nama Adeline Lis yang diterbitkan di Polonia pada 2002. Kemudian, Adeline memiliki paspor atas nama Hendro Leonardi yang diterbitkan di Jakarta Utara pada 2008. Berikutnya, paspor atas nama Hendro Leonardi itu diterbitkan lagi di Jakarta Utara pada 2013. Terakhir, diterbitkan lagi atas nama yang sama di Jakarta Selatan pada 2017. Ditjen Imigrasi baru menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian SIMKIM pada tahun 2009. Karena itu, ketika Adeline mengajukan paspor dengan nama lain pada tahun 2008, keimigrasian tidak dapat mendeteksi. Beliau memberikan seluruh persyaratan permohonan paspor dan mekanisme penerbitan paspor telah melalui ketentuan yang berlaku, yang meliputi penyerahan berkas persyaratan, pemeriksaan berkas, wawancara, dan pengambilan sidik jari dan foto. Jika terbukti ada pelanggaran, Adeline dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Pasal 126 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua yaitu studi kasus buronan 10 tahun kasus pembunuhan nekat ganti paspor di KBRI Singapura. Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia telah berhasil mendeportasi Daftar Pencarian Orang (DPO) Hendra Subrata alias Endang Rifai. Terpidana kasus pembunuhan yang menjadi buron selama 10 tahun itu berhasil ditangkap setelah mengajukan permohonan penggantian paspor di KBRI Singapura. Endang Rifai mengajukan penggantian paspor dengan melampirkan persyaratan berupa KTP, izin tinggal Long Term Visit Pass (LTPV) yang berlaku hingga 2 April 2021. Selain itu, disertakan juga surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ia merupakan pasien di salah satu rumah sakit ternama di Singapura, dengan keterangan tambahan bahwa istrinya, Linawati Wijaja, dalam keadaan sakit stroke. Sejak 28 Mei 2020, istri dari Endang Rifai, Linawati Wijaja, terlebih dahulu telah mengajukan permohonan penggantian paspor di KBRI Singapura. Saat petugas atase imigrasi KBRI Singapura melakukan penelitian dan pendalaman terhadap berkas Endang Rifai, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilampirkan oleh Endang Rifai dengan data yang dilampirkan oleh Linawati Wijaja. Diketahui bahwa kartu keluarga yang dilampirkan Linawati Wijaja menyatakan bahwa nama suaminya adalah Hendra Subrata, sedangkan Endang Rifai pada pengajuannya mengisi data istri pada formulir Perdim 11 dengan nama Linawati Wijaja. Nama lahir dari Endang Rifai yakni Jong Kim Chiang, yang mana berdasarkan surat pernyataan ganti nama nomor 127/Cap/12/1966 tanggal 1 Juli 1968, nama tersebut diganti menjadi Hendra Subrata.
Hasil pendalaman atase imigrasi bekerjasama dengan atase kepolisian KBRI Singapura berhasil mengidentifikasikan bahwa kedua nama tersebut merupakan orang yang sama. Paspor atas nama Endang Rifai alias Hendra Subrata telah ditarik dan diterbitkan SPLP untuk pemulangan yang bersangkutan ke Indonesia. Hendra Subrata diduga telah melanggar pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu memberikan data yang tidak sah dan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga yaitu studi kasus 2 oknum pegawai imigrasi Pekanbaru pungli pengurusan paspor. 2 oknum pegawai kantor imigrasi Pekanbaru Riau diduga terlibat dugaan kasus pungutan liar pungli jasa pengurusan paspor. Mereka adalah KO dan SA yang merupakan supervisor dan analisis keimigrasian. Mereka kini telah menyandang status sebagai tersangka dan tidak lama lagi akan segera dibawa ke pengadilan. Kedua oknum ini pastinya akan menerima sanksi secara internal sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Ini akan diterapkan sejalan nantinya setelah keduanya divonis di pengadilan dan menjalani hukuman pidana. Dalam perkara ini juga melibatkan seorang tersangka lagi, yakni Wandri Zaldi, Direktur PT Fadilah. Wandri sudah lebih dulu menjalani proses peradilan dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan isi dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum dari Kejari Pekanbaru yang dibacakan saat sidang terdakwa Wandri, tersangka KO dan SA disebut orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan terdakwa Wandri. Dari penangkapan itu, petugas menemukan uang total sebanyak Rp6.950.000 dari kantong celana tersangka Wandri. Uang itu diduga merupakan hasil dari pengurusan paspor yang diberikan pemohon. Polisi juga mengamankan beberapa buah paspor yang akan diurus tersangka Wandri. Berdasarkan hasil interogasi, dalam pengurusan pembuatan paspor maupun perpanjangan paspor masyarakat atau pemohon secara daring di kantor imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru, tersangka Wandri dibantu oleh 2 orang oknum pegawai yakni KO dan SA. Peran KO yakni untuk menyelesaikan adjudikator dan menyelesaikan permohonan paspor VIP, sedangkan peran SA adalah membantu tersangka Wandri memberikan formulir pertim dan surat pernyataan. Dalam pengurusan paspor untuk paket biasa, tersangka Wandri meminta biaya kepada pemohon sebesar Rp600.000. Sedangkan untuk paket VIP, tersangka Wandri meminta biaya Rp1,5 juta sampai Rp1,7 juta. Dari keuntungan yang diperoleh tersangka Wandri dalam pengurusan paspor paket biasa maupun VIP, diketahui juga mengalir ke KO dan SA. Uang itu ditransfer tersangka Wandri ke rekening bank masing-masing milik KO dan SA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus tentang surat perjalanan laksana paspor. Ada 3 studi kasus yaitu: yang pertama, yaitu studi kasus cegah buruh lewat jalur tikus, pemerintah akan terbitkan surat perjalanan laksana paspor. Pemerintah akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi buruh migran tanpa dokumen agar dapat pulang lewat pintu resmi. Selama ini, buruh itu diduga pulang melalui jalur tikus untuk menghindari petugas. Hal itu dikhawatirkan akan menyulitkan petugas melacak kontak terkait penularan COVID-19. Menteri Dalam Negeri mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) bagi buruh migran tanpa dokumen. Surat itu dibutuhkan buruh migran seperti para korban perdagangan orang agar dapat pulang ke tanah air lewat jalur resmi. Beliau khawatir buruh migran tanpa dokumen pulang melalui jalur tikus apabila kesulitan pulang lewat pintu resmi. Hal itu membuat kepulangannya tidak terkontrol sehingga menyulitkan pelacakan kontak terkait COVID-19. Saat ini, ada 3 pintu resmi yang dibuka pemerintah untuk menangani kepulangan buruh migran. Daerah itu adalah Batam di Kepulauan Riau, Entikong Kalimantan Barat, dan Nunukan Kalimantan Utara. Sementara Dumai Riau dan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara sudah tidak lagi menerima kepulangan buruh migran. Alasannya, 2 lokasi itu tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi. Yang kedua yaitu studi kasus SPLP Joko Chandra baru terbit 30 Juli. Ini penjelasan Menkumham. Kementerian Hukum dan HAM mengakui menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP kepada buronan hak tagih Bank Bali Joko Chandra
ketika dilakukan penangkapan di Malaysia. SPLP itu diminta oleh Kemenkumham RI untuk diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi RI agar buronan kakap Kejaksaan Agung itu dapat kembali ke Indonesia dari Malaysia. SPLP tersebut setelah diterbitkan saat pemulangan Joko dari Malaysia. Setelah Joko Chandra tiba di Indonesia, Menkumham memastikan Direktorat Jenderal Imigrasi mencabut langsung SPLP buronan tersebut. Menurut Menkumham, penangkapan Joko mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan si buronan selama 11 tahun. Ini juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapapun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini. Buronan kakap Kejaksaan Agung itu ditangkap di malam takbiran Idul Adha 1441 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu studi kasus KJRI Penang keluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk Meimeris. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Penang, Malaysia sudah mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk Meimeris, TKI ilegal yang ditelantarkan majikannya setelah sakit. Setelah keluar dari Rumah Sakit Bukit Martajam Penang, Meimeris dijadwalkan akan ke kantor imigrasi di Penang mengurus berbagai keperluan untuk pulang ke Sumut. KJRI di Penang sudah mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor sehingga harapannya tidak ada masalah dalam pemulangan Meimeris ke Sumut. KJRI dan tim Sumut sudah berhasil bertemu majikan Meimeris dan meminta tanggung jawab. Namun, dalam pertemuan itu hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mengupayakan cara lain seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian Malaysia. Kasus Meimeris terungkap setelah salah satu anggota Perkumpulan Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia, Permai, menemukan Meimeris dalam kondisi sakit di sekitar kantor KJRI di Penang. Meimeris dibuang majikannya di kawasan itu setelah mengalami sakit TBC. Meimeris yang mengaku tidak mendapat gaji walau sudah bekerja selama 3 tahun. Tidak berani melapor ke KJRI di Penang karena tidak memiliki paspor. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!